Selamat datang kembali di pembahasan Sakamoto Days. Sebelum kita masuk ke dalam chapter 238 yang terbaru, kita akan kilas balik dulu apa yang terjadi pada chapter lalu. Karena ini adalah momen yang paling kacau sekaligus paling hype di Arc New Order ini. Di chapter lalu, pertarungan di jalan raya makin tak terkendali. Shin dan Kindaka berusaha menyelamatkan Sakamoto yang masih tidak sadarkan diri sampai mereka nekat menggunakan alat berat truk pemadam kebakaran untuk menghantam mobil dari New Order. Namun situasi berbalik ketika Gozu memberikan serangan listrik telak ke Kindaka hingga ia terlempar jatuh dan Shin pun terjebak melawan dua monster sekaligus yakni Torres dan juga Gozu. Di sisi yang lainnya, Boilet, Wutang, dan Aoi malah ribut soal siapa yang punya SIM. Sampai akhirnya, Atari penuh kesialan pun memberanikan diri mengambil alih kemudi. Namun, kesialan pun datang. Ban meletus, mobil jungkir balik dan Atari pun terlempar tepat ke arah New Order. Torres yang menganggap Atari sebagai pembawa malapetaka memutuskan untuk membunuhnya dulu, tapi nasib berkata lain. Karena tepat saat itu juga, Shishiba muncul menghajar Gozu tanpa ampun dan sesaat kemudian Osaragi pun ikut turun tangan menghancurkan mobil pelarian mereka. Dua anggota order lama ini akhirnya memasuki arena dan chapter lalu pun ditutup dengan kalimat dingin dari Shishiba yang bilang ingin membalaskan dendamnya. Sakamoto Days chapter 238 kembali melanjutkan cerita apa yang terjadi pada chapter sebelumnya, di mana kita melihat adanya pertemuan mendadak antara Shishiba dan juga Osaragi dengan para anggota dari New Order ini dalam upaya mereka untuk menghentikan pergerakan musuh menculik peramal Atari dari tangan mereka. Kita pun di sini melihat akhirnya tabrakan terjadi dari kedua belah kubu, di mana saat ini Shishiba mengatakan bahwa dia datang sekarang untuk membayar utangnya kemarin yang dimana dia sempat kalah dalam upayanya kabur dari markas besar New Order. Di satu sisi juga tentu saja ini direspon oleh Gozu yang bilang bahwa pria ini sudah benar-benar sangat merepotkan dan juga tidak sopan untuk menghentikan mereka sekarang. Duel antara dua orang ini pun tidak dapat terelakkan lagi, di mana kita melihat adu senjata dari mereka berdua di sini. Ini menyebabkan efek benturan dari mobil tersebut pun benar-benar sangat dahsyat. Di sisi yang lainnya, kita melihat Shin dan kawan-kawannya pun kaget dengan munculnya Shishiba yang datang tepat waktu untuk menyelamatkan kelompok mereka. Namun yang lebih terpenting lagi menurut Boilet adalah mereka harus tetap waspada, dan di sini terlihat juga bagaimana mobil yang ditumpangi oleh Sakamoto dan teman-temannya ini sudah tidak bisa berjalan lagi karena bannya meletus yang terjadi pada chapter sebelumnya. Beruntungnya, Aoi dan juga para penumpang yang lainnya di sini mereka semua baik-baik saja. Walaupun mobil yang mereka tumpangi sekarang sudah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang lebih terpenting lagi, Shin dan kawan-kawannya ini harus segera untuk menolong Atari yang sudah dibawa oleh para penjahat tersebut. Kita pun di sini melihat ekspresi dari Atari yang masih flat, shock dan benar-benar kebingungan karena dia ternyata adalah target sebenarnya yang menjadi incaran dari pihak New Order. Kemudian kita berlanjut lagi ke pertarungan dari dua pembunuh bayaran yang mengerikan ini, di mana kedua belah kubu saling melancarkan serangan dengan Shishiba yang menggunakan martilnya untuk menghajar kepala dari Gozu, yang berakhir juga dengan Gozu menggunakan teknik demi listriknya berupaya untuk mencengkram dan mengambil alih senjata yang dimiliki oleh Shishiba. Kita pun di sini melihat adanya beberapa kilatan petir yang muncul dengan menyerang Shishiba. Namun pria berambut panjang tersebut masih bisa untuk mengantisipasi dan menghindari hal ini. Meski senjata Shishiba ini berhasil diambil alih oleh manusia ireng tersebut, ia tidak patah semangat. Dia mencari cara untuk melawan musuhnya ini menggunakan sebuah pisau yang dia lemparkan tertuju ke ban mobil yang sedang berjalan. Ini pun membuat Gozu sedikit kebingungan dan hal itu pun diambil alih lagi oleh Shishiba dengan langsung melancarkan serangan tendangan kuat ke arah dari Gozu, yang berakhir dengan jatuhnya Gozu menjauhi mobil dari teman-temannya. Sementara dua pembunuh bayaran tersebut semakin asyik untuk bertarung, kita pun melihat di sini Atari yang mengintip dari kejauhan pertarungan yang dilakukan oleh Gozu dan juga Shishiba. Namun sayang sekali, di belakang dari Atari ini kondisi tidak menguntungkan dia dapatkan, dengan adanya Torres yang berada di dekatnya dan berusaha untuk melukainya. Torres di sini pun bilang bahwa ini benar-benar adalah Dewi Kesialan yang berjalan bagi nona kecil yang berada tepat di depannya saat ini. Dan pada kondisi yang terdesak seperti inilah, tiba-tiba muncul Dewi Kesialan yang dikatakan oleh Torres, yang berwujud Osaragi yang dengan senjatanya langsung menghantam bagian tangan dari si kakek tua tersebut. Dan bahkan hantaman dari senjata gerigi ini pun berhasil untuk menghancurkan satu senjata di tangan milik Torres.
Osaragi kembali tidak membiarkan lawannya ini bernafas lega. Dan sekarang malah dia menggunakan semacam tali yang dia ikatkan ke senjatanya ini dengan cara memutar-mutar senjatanya. Ini langsung menargetkan tubuh dari Torres dari jarak yang super sangat jauh. Beruntungnya saja si Pak Tua Torres ini pun bisa menghindarinya kembali. Nah, kemudian pada saat pertarungan mereka berdua berjalan inilah Shin mengambil alih keuntungan dan memanfaatkan untuk langsung membawa Atari ini ke tempat yang lebih aman. Dan disinilah celetukan dari Shin ini bilang bahwa dia sungguh benar-benar tidak mengerti apakah nona kecil ini beruntung atau sial di saat genting yang seperti ini. Atari kemudian meminta maaf kepada Shin dan teman-temannya bahwa dia sudah membawa kesialan sekali lagi dengan memancing musuh untuk mendekati Sakamoto dan juga teman-temannya yang sekarang memang dalam keadaan bahaya dengan memunculkan 3 pembunuh bayaran profesional yang benar-benar mengerikan. Shin kemudian mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Atari ini justru kemampuannya inilah yang sudah menyelamatkan mereka. Atari pun kebingungan sekarang. Kendaraan yang mereka butuhkan untuk merawat Sakamoto sudah hancur dan tidak bisa mereka gunakan lagi pergi ke tempat yang aman. Keduanya ini pun kebingungan apa yang harus mereka lakukan lagi untuk menyelamatkan Sakamoto dan teman-temannya untuk bisa mereka evakuasi. Yup, chapter ini pun berakhir dengan saat kejadian genting inilah kita melihat keajaiban pun muncul di mana terdapat sebuah helikopter yang bertuliskan GCC menghampiri mereka dengan sangat amat cepat. Aoi dan juga yang lainnya pun kaget, kebingungan bercampur aduk kenapa bisa ada keberuntungan semacam ini yang mendekati mereka sekarang. Dan chapter ini pun berakhir dengan helikopter inilah kita bisa melihat Amane dan juga teman-teman GCC yang lainnya berupaya untuk mengevakuasi Sakamoto dan teman-temannya menggunakan helikopter dan bergegas menuju ke tempat yang lebih aman. Nah, untuk prediksi di chapter depannya, evakuasi GCC tidak akan semulus yang dibayangkan. Walaupun helikopter GCC datang tepat waktu, besar kemungkinan New Order tidak akan membiarkan Atari ini kabur begitu saja. Torres dan juga Gozu yang belum tumbang akan mencoba untuk menyerang helikopter. Dan bisa jadi salah satu anggota GCC yang datang akan bertarung untuk menahan New Order sementara yang lain fokus untuk mengevakuasi Atari dan juga yang lainnya. Jadi, Amane ini mungkin punya peran penting sebagai otak taktis operasi yang akan mengevakuasi mereka. Di sisi yang lainnya, Shishiba melawan Gozu bisa mencapai klimaks di chapter depan. Serangan penentu dari salah satu pihak akan menyelesaikan hal ini dan Shishiba mungkin menggunakan gaya bertarung yang lebih brutal karena senjatanya ini direbut. Atau Gozu menunjukkan bentuk kekuatan listrik yang lebih tinggi seperti mode overchange. Jadi hasilnya kemungkinan Shishiba berhasil untuk menjatuhkan Gozu atau pertarungan terhenti karena intervensi dari anggota New Order lain atau ancaman ke helikopter. Kemudian, untuk Osaragi melawan Torres ini juga bisa lebih gila. Osaragi terlihat panas melawan Torres di chapter ini dan chapter depan akan menunjukkan teknik baru dari Osaragi yang lebih sadis. Dan Torres pun bisa mengeluarkan trik mematikan sebagai New Order terdahulu dan juga akan menguasai pertarungan. Skenario yang bisa terjadi adalah Osaragi berhasil memotong tangan ataupun senjata utama dari Torres. Namun Torres melawan balik dan memunculkan kekuatan yang belum dia tunjukkan sama sekali. Dan bisa saja juga akan ada masuknya karakter besar lain. Arc ini terlalu besar hanya untuk Shishiba, Osaragi dan juga New Order kecil. Ada peluang kuat bahwa Sakamoto akhirnya turun tangan sendiri setelah kendaraan rusak dan helikopter muncul. Atau mungkin Nagumo pun muncul sebagai backupnya dan kemunculan bos New Order pun bisa saja akan terjadi. Jadi untuk penutup di chapter depannya ini mungkin saja bisa helikopter ini akan ditembak jatuh. Entah itu oleh Gozu, Torres maupun anggota New Order yang lainnya. Sakamoto pun bisa terpisah dari kelompok ini. Ini akan membuka arc yang baru lagi dan kemunculan musuh baru akan bisa saja terjadi di chapter depannya nanti. Jadi prediksi yang paling kuatnya adalah pertarungan Shishiba melawan Gozu sampai puncaknya dan Osaragi bisa saja nyaris membunuh Torres dan evakuasi dari GCC ini akan segera disabotase yang membuat kelompok Sakamoto akan kembali terjebak dan harus bertarung lagi bersama dengan New Order. Yap, jadi sekian saja pembahasan tabungan terkait dengan Sakamoto Daisho yang terbaru ini. Kita akan bertemu lagi pada chapter depan di minggu depan.